Ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Kami mau berlari kepadamu, kami mau memandang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah kerinduan kami. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Haleluya. Hadiratmu Tuhan. Ada badai di atas, di pinggir laut yang luar biasa. Ada badai yang bergelora, air naik ke atas segala macam. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Shalom. Sahabat BRM, kembali bersama kami, Bengkel Rohani Ministry. Senang sekali saya dan teman-teman bisa menjumpai Anda semua hari ini. Biarlah setiap kita boleh merasakan kasih setia Tuhan, kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak setiap kita tundukkan kepala dan berdoa. Mohon kasih karunia Tuhan mengalir atas setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, betapa kami mengucap syukur kepadamu. Untuk kasih karuniamu yang luar biasa yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gak peduli masa lalu kami. Engkau gak peduli hari kemarin. Engkau peduli untuk hari esok Tuhan Yesus. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Kami mau berlari kepadamu, kami mau memandang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah kerinduan kami. Engkaulah kesukaan kami. Engkaulah penyembahan kami. Kalau kami ada hari ini, kami mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala puji bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu mengucap-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Ora lama shandara lamo. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Ralabaralaba shandaralabo. Shikaralabaralabo. Haleluya. Shalalabaralabalabalabalaba. Yesus. Kiralabaralaba shandaralabo. Biar Kau disenangkan oleh pujian kami Tuhan. Kau diagungkan, Kau ditinggikan. Ralabaralaba haleluya. Ralabaralaba ralabaralaba. Shikaralabaralaba. Diberkati Kau Tuhan
dengan pujian kami dalam dengkapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya perlukan hadirat-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kehidupan kami. Dekap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Selagi kita terus menyembah, saya percaya kuasa Tuhan terus mengalir buat setiap kita dimanapun engkau berada. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihi Anda. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita buat kaki kita, yang menerangi kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, saudara yang ada Alkitab atau Alkitab ya di handphone ya, silakan ya. Saya ingin bagikan satu judul yang berkata bahwa ada rahasia untuk mendapatkan kasih karunia. Ternyata bukan saja untuk mendapatkan harta karun dunia ada rahasianya, tapi untuk mendapatkan kasih karunia Allah
ada rahasianya, saudara. Kasih karunia adalah kuasa, kemampuan ilahi yang tak terbatas yang Dia berikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Hari-hari ini saya duduk diam merenungkan akan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Saya mendapatkan rema bahwa iblis sedang melemparkan panah-panah, sedang memberikan ragi-ragi untuk mengkamiri adonan, yaitu kehidupan kita. Dengan apa? Dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Berita-berita yang menakutkan, yang menggetarkan tentang keadaan kegelapan dunia tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya. Tapi bukankah Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, "Hai anakku, mengapa engkau takut dan tidak percaya?" Saat murid-murid Yesus di pantai Danau Galilea berada di atas perahu dan perahu mengalami badai topan. Lalu Yesus meredakan badai dan topan. Dan kalimat ini muncul, "Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau takut?" Yesus sudah berkata 2000 tahun yang lalu. Mungkin keadaannya sama. Dahulu murid-murid mengalami badai, tofan, sesuatu yang mengerikan. Saat ini mungkin setiap kita mendengar berita, kabar menakutkan, kabar yang mencemaskan tentang hari esok. Saat ini saya mau bagikan saudara 3 rahasia mendapatkan kasih karunia Allah. Mendapatkan kuasa kemampuan ilahi yang supranatural, yang tak terbatas untuk setiap kita. Mari sama-sama kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-16. Ya, boleh Alkitab ya Bapak Ibu, Saudara, sahabat BRM, silakan. Roma 16 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saya ulang. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih karunia Yesus Tuhan menyertai kamu. Saudara, rahasia yang pertama untuk kita mendapatkan kasih karunia itu ada di ayat Roma 16 ayat 20. Milikilah damai sejahtera itu. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 20 dikatakan semoga Allah. Tetapi pada bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggrisnya tidak dikatakan semoga. Silakan saudara Anda semua buka Alkitab dalam bahasa Inggris atau terjemahan aslinya. Dikatakan and God of peace. And the God of peace will crush Satan. Nggak ada kata semoga. Saya nggak tahu kenapa di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan semoga. Semoga itu satu kata yang sangat melemahkan. Mudah-mudahan ya gitu. Mudah-mudahan gitu. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan and the God of peace. Haleluya. Di dalam Tuhan tidak ada moga-moga. Di dalam Tuhan yang ada hanya kepastian, saudara. Ya. Jadi rahasia yang pertama
untuk kita mendapatkan kasih karunia itu adalah milikilah sumber damai sejahtera itu, yaitu Yesus sendiri. Ternyata mungkin kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita sudah menerima Yesus. Tapi kok saya hidupnya belum mengalami kasih karunia ya? Bapak Ibu, Saudara, ternyata damai sejahtera itu, kasih karunia itu ada tombolnya, tombol pengaktifannya. Contoh ya, smartphone ya. Kalau saya nggak aktifkan, saya nggak nyalakan, saya nggak tekan tombolnya, lalu saya nggak install aplikasi-aplikasi fitur yang saya mau, saya nggak registrasi, apakah smartphone ini bisa terpakai dalam hidup kita? Nggak bisa. Betul saudara? Ternyata ada tombolnya untuk kita mendapatkan menerima kasih karunia Allah. Apa tombolnya? Miliki damai sejahtera. Firman Tuhan berkata Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kebaikan. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang memberikan damai. Miliki damai itu. Ambil damai itu. Kalau kita lihat ya dalam 2 Petrus ini kasih karunia dan damai sejahtera selalu ada bersama-sama. Seperti pasangan begitu ya. Saya punya teman juga selalu pasangannya ikut gitu. Begitu romantis ya. 2 Petrus 1 ayat yang kedua ya. Mungkin setiap kita ya, kalau ada punya pasangan, sudah punya pasangan ya, boleh juga ya berdua terus ya. Karena Tuhan juga mau kita sehati, unity. 2 Petrus 1 ayat yang kedua, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Dikatakan begini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kemudian nanti bisa catat juga ya, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 2 juga sama. Di mana ada kasih karunia, di situ ada damai sejahtera. Ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa tombolnya untuk mengaktifkan kasih karunia itu adalah damai sejahtera. Miliki damai. Jika hatimu damai, tenang, pastilah Tuhan akan melimpahkan kasih karunia yang luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baik, rahasia yang kedua untuk kita mendapatkan kasih karunia itu. Kita buka dari Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 6 sampai 7. Ini rahasia yang kedua ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah ini ayat yang kedua. Rahasia yang kedua ya, ayat 6 sampai 7. Ayat 7 saya bacakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi rahasia yang kedua untuk kita bisa menerima kasih karunia Allah adalah apa? Kita memiliki hati yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab orang yang rendah hati itu pasti nurut sama Tuhan. Ya. Saudara, sahabat BRM, mari kita perlu kasih karunia itu untuk kita menang.
ya, terhadap segala pencobaan, segala tantangan kehidupan dalam kehidupan masing-masing kita. Yang pertama tadi rahasianya adalah kita harus aktifkan tombolnya, yaitu damai sejahtera, miliki damai sejahtera itu. Yang kedua, ayo kita rendah hati sama Tuhan. Miliki kerendahan hati sama Tuhan. Rahasia yang ketiga, kita buka dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5. Ya. Kita mau baca ayat 15 dan 17. Sudah ketemu ya? 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Sahabat BRM, ada 3 rahasia. Yang pertama, untuk kita menerima kasih karunia Tuhan, miliki damai sejahtera itu, yaitu Yesus. Biarlah hatimu selalu damai, apapun yang terjadi, sekalipun badai bergelora, damai. Satu ketika ada banyak lukisan dipajang dalam sebuah pameran. Lalu ada seorang yang sedang memandang lukisan ini. Tibalah seorang tua datang. Menurut Bapak, di antara lukisan ini mana yang menggambarkan damai sejahtera? Terus orang ini melihat sekeliling banyak lukisan. Oh, dia melihat, oh mungkin ini Pak, gambar pemandangan. Burung-burung bersiul-siulan, mentari bersinar, kayak seperti gambar-gambar waktu kita SD gitu ya. Oh itu ya menurut Bapak damai sejahtera? Iya. Tapi menurut saya, kata orang ini, ternyata dia adalah pelukisnya. Dia menunjukkan satu-satu gambar bahwa di situ dalam satu gua yang kecil ada 2 ekor burung yang sedang tersenyum mungkin ya dalam gambar itu ya. Begitu ceria, begitu santai, saling bercengkrama gitu. Tetapi di luar goa itu ada badai di atas, di pinggir laut yang luar biasa. Ada badai yang bergelora, air naik ke atas segala macam. Tapi burung ini bisa tenang dan damai. Itulah yang Tuhan inginkan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu dahsyat. Di luaran mungkin gelisah, takut, gentar. Tapi Tuhan bilang, jika engkau tinggal dalam kerajaan Allah, ada damai sejahtera yang luar biasa. Ya. Yang pertama rahasianya adalah mendapatkan damai sejahtera itu. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu adalah orang yang pasti nurut sama Tuhan, gitu ya. Dan rahasia yang ketiga, engkau adalah ciptaan yang baru. Percayai itu, saudara. Tinggalkan cerita lama. Tuhan gak peduli masa lalu Anda. Tuhan gak peduli kehidupan lama Anda. Lupakan, tinggalkan. Please, tinggalkan. Hadapi hari esok
dengan positive thinking dan iman, percaya firman Tuhan di atas segalanya. Sebab sebelum dunia ini dijadikan, dunia dijadikan oleh karena firman. Ya. Kejadian berkata bahwa pada mulanya bumi kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada gedung-gedung, tidak ada jalan, tidak ada apa-apa. Tapi oleh karena firman, maka semuanya jadi. Apapun yang menjadi persoalan saudara, ketakutan kita, yuk dapatkan kasih karunia Allah dengan 3 poin ini. Saya percaya jika kita semua mau sama-sama miliki damai sejahtera, kerendahan hati, dan lupakan yang di belakang kita. Kita semua ciptaan yang baru, hidup dalam takut akan Tuhan. Saya percaya kasih karunia Allah turun atas setiap kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dimanapun kau berada, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang mengikuti sesi ini, channel ini, hari ini. Tuhan tahu setiap kebutuhanmu. Tuhan tahu setiap pergumulanmu. Dia lebih besar dari segala masalah pada hidup apapun. Dan dia Allah yang sanggup buat engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Dialah sumber kelepasan kita. Ya memang hidup itu perlu proses. Hidup itu seperti rute perjalanan. Kadang-kadang jalannya turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang ada lubang. Itu rute kehidupan. Itu bukan akhir hidupmu. Sebab dia merancangkan hari depan yang penuh harapan buat setiap kita yang percaya. Mari terus angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan ceritakan pergumulanmu sama Tuhan. Angkat suara saudara dimanapun kau berada. Berseru sama Yesus. Yesus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, kata Tuhan. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Kita telah diperdengarkan, diperlihatkan kisah-kisah perbuatan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Laut Merah terbelah. 40 tahun jutaan orang Israel di padang gurun dipelihara Tuhan. Tembok Yeriko dengan sorak-sorai runtuh, dengan ketaatan runtuh. Dan banyak perbuatan dahsyat yang Tuhan kerjakan. Tapi mungkin ada di antara engkau yang berkata, itu kan dulu. Saudara, Tuhan yang kita sembah tidak berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini juga bisa bu. Minggu depan bisa, tahun depan bisa, seterusnya. Dia bisa buat mujizat bagimu. Dia Allah yang kreatif. Dia Allah yang sanggup membuka pintu-pintu yang baru bagimu. Tuhan, hamba gak tahu yang menjadi pergumulan, tantangan sahabat BRM. Tapi engkau yang tahu dan engkau yang berkuasa. Jika engkau ada yang sakit, taruh tanganmu di dadamu. Dan satu taruh tangan di tempat yang engkau rasakan sakit. Kuasamu tak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Mujizat, kesembuhan dalam nama Yesus mengalir atas setiap sahabat BRM yang mencari Engkau. Mereka memiliki damai, mereka
memiliki kerendahan hati Tuhan. Mereka melupakan masa lalu mereka. Mereka mengarahkan hidup ke depan kepada Yesus. Mereka hidup baru. Tuhan limpahkan kasih karunia. Jika engkau ada yang mengalami gejolak ekonomi keuangan, kau mengalami keterpurukan, kau mengalami kekurangan, angkat tanganmu sama Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan gak mau engkau kekurangan. Syaralabaralaba syandaralaba. Syaralabaralaba syandaralabalaba. Waktu Tuhan memberikan rema ayat-ayat firman Tuhan ini buat saya menangis. Saya merasakan hati Yesus juga menangis melihat orang yang begitu takut akan hari esok. Orang-orang yang begitu cemas, begitu stres. Karena mendengar begitu banyak kabar yang menakutkan di hari depan. Tapi mari saudara, percaya kasih karunia Allah turun atas hidupmu. Lakukan firman dan kasih karunia Allah mengalir. Pemulihan terjadi, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan curahkan berkat yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan begitu baik, kasih karunia-Nya terus mengalir buat setiap kita. Amin. Biar setiap kita boleh menerima pesan yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Anugerahnya melimpah buat setiap kita. Mari kita bersyukur. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Hati kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Kau Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikan-Mu. Ku naikkan syukurku memuji-Mu, jiwaku pun menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku sembah Kau, Yesus. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Kau Tuhan, nyata dalam hidupku. Ku angkat hatiku, ku angkat hati
syukurku, ku bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikanmu. Ku naikkan syukurku memujimu, jiwaku pun menyembahmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, sembah kau, Yesus. Oh, ku sembah kau, Tuhan. Kami sembah kau, Yesus. Engkau baik, kami bersyukur Tuhan. Mari angkat hati kita bersyukur. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku sembah kau, Yesus. Lebih dari segala yang, lebih dari segala yang, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, ku sembah kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa sahabat BRM. Have a nice day. Bye-bye.